Dan 25 orang diminta dari Nabire ke Jakarta. Masyai datang. 27 orang Masyai India, Pakistan, Malaysia. Semua. Ring pertama yang datang. Suruh semuanya datang. Dan saya sebut nama ya. Maulana Ibrahim dari India. Maulana Ahmad Lat. Hafizullah Ta'ala. Maulana Ibrahim, Maulana Ahmad Lat. Maulana Zubair, Maulana Zuhair. Anak cucunya Maulana In'amul Hasan. Sayyid. Kemudian Bay Faruk, ini menggantikan Maulana Yaqub. Dr. Faruk, 4 dari India. Ini yang ring pertama, ditemani oleh ring-ring yang kedua, yang suruh saja. Kalau Pakistan, Maulana Ahmad Batla, Maulana Ziaul Haq, kemudian Maulana Nazir Rahman Uzur, sudah tidak ikut. Maulana Ihsan, ini kemungkinan yang ikut, tapi stroke ringan. Kalau Bangladesh 2, Maulana Rabiul Haq, Maulana Zubair dan Maulana Rabiul Haq. Mungkin kita belum sampai ke India, Pakistan, Bangladesh. Sekarang mereka ada di Jakarta ini, nanti akan datang. Nah, kita harus berangkat. Saya baru datang ini. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردوهم ونعيد الحق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusalli ala rasulil karim, amma ba'd. Hadirin yang mulia, manakala Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu fi dhatihi wa fi sifatihi wa fi rububiyatihi, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang esa di dalam zatnya maupun di dalam sifat dan rububiyahnya. Manakala Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu esa di dalam zatnya, la syarikalah, tidak ada partner, la masilalah, tidak ada yang menyerupai Allah di dalam zatnya. Ini mudah kita pahami, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala juga wahdahu fi sifatihi wa fi rububiyatihi, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala esa di dalam sifat dan di dalam memelihara hambanya. Sebagaimana tidak ada yang menyertai Allah di dalam zat, tidak ada yang menyerupai Allah di dalam zatnya, begitu juga di dalam sifat dan pemeliharaan Allah kepada hambanya, kepada makhluknya. Allah tidak punya partner, tidak ada yang menyertai Allah dalam memelihara kita. Yang memelihara kita Allah sendiri. Allah tidak punya partner, Allah tidak punya teman, Allah tidak punya kolega dalam memelihara kita. Bagaimana Allah pelihara kita? Allah pelihara kita dengan kudratnya. Ini perkara yang asal. Adapun yang kita lihat, dagangan juga memelihara kita, atau dagangan memelihara kita, pertanian memelihara kita, kepegawaian sistem kantor menunaikan hajat kita, memberikan kita uang, menyelesaikan masalah kita. Ini semua adalah tipuan mata. Ini adalah kesalahan mata dalam melihat. Seperti kita melihat, sepertinya air laut itu warnanya biru. Saya pulang dari Laut Banda, Pak, Ambon, Ternate, Ambon. Di sana itu lautan itu warnanya bening. Kalau lautan di Nabire warnanya apa? Hah? Jadi kalau kita melihat ke laut,
cepat-cepat menafikan warna itu. Jadi kalau kita masih melihat warna biru, itu tipuan mata. Itu kelihatannya doang. Dari dekat kita ambil air laut itu, tidak ada birunya. Birunya hilang. Bukan birunya hilang, memang bening. Warnanya sama, tetap bening. Tapi Allah ciptakan keadaan itu untuk memberikan pelajaran kepada kita. Jangan kamu bersandar dalam kehidupan ini berdasarkan musyahadah, apa yang nampak. Untuk itu manusia diberikan oleh Allah fi kabad, walaqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam proses yang lama, proses kerja keras. Sifat semula jadi Allah letakkan dalam penciptaan manusia. Allah kuasa kun fayakun. Nabi Adam kun fayakun. Langit 6 hari, manusia 9 bulan. Proses untuk menghasilkan mani pada umur balik. Dia layak untuk nikah. Dan umur balik itu pun proses bertahun lagi. Ada kesiapan dia untuk menikah. Sehingga air mani Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan ada kesiapan menghasilkan spermatozoa. Dari pihak wanita, ovumnya ada kesiapan untuk diisi. Berapa tahun itu? Dan sebelum dua sejoli ini dia memakan makanan yang Allah telah siapkan, berapa proses ekosistem perputaran alam ini, mataharinya, siang malamnya, udara, tiupan anginnya, untuk mematangkan buah-buah yang menjadi sumber asbab makanan kepada jasad manusia. Terus berenang itu jutaan sperma itu, Pak. Berapa lama dia berenang itu mencapai ovum? Hanya 1, 2 yang berhasil dengan kudratnya Allah, dengan iradatnya Allah. Setelah itu menjadi darah lagi, setelah sperma menjadi darah. Darah kemudian Allah dengan kudratnya menciptakan daging. 9 bulan. Nah, sifat bekerja dalam kehidupan manusia ini Allah ciptakan 2 arah. Kerja yang dengannya manusia melestarikan kehidupannya. Kerja yang dengannya manusia menjaga kehidupannya. Menjaga kehidupannya, langgeng kehidupannya, dan mewariskan keturunan untuk melanjutkan misi dan visinya. Punya keturunan. Dengan itu setiap manusia yang hidup mau bekerja keras untuk mempertahankan kehidupannya dan melestarikan kehidupan. Di tengah-tengah kehidupan itu akan terjadi 2 persoalan. Hajat dan masalah. Hajat dan masalah. Kerja kerasnya tujuannya adalah supaya hajatnya terpenuhi. Dia dapat keuntungan. Hajatnya apa? Saya untung. Saya perlu keberuntungan. Untung dan keberuntungan beda ya. Saya perlu untung. Masalahnya kalau saya tidak untung, saya buntung. Maka saya bagaimana terhindar dari buntung dan saya menghasilkan keuntungan. Untuk itu manusia bekerja. Dan untuk kerja itu manusia menggunakan dirinya. 1-2 meter ini dia gunakan tenaganya. Apa yang Allah telah berikan pada dirinya, dia akan gunakan sekuat tenaga untuk meraih keuntungan dan menghindari dari kebuntungan atau buntung.
Beda tuh, buntung dengan kebuntungan beda kan? Beda apa? Untung dengan keberuntungan beda. Untuk meraih untung dan terlepas dari buntung. Untuk meraih mulia, terhindar daripada hina. Model usaha yang pertama, yang umum, timur, barat, selatan, utara, manusia berlomba-lomba menggeluti model usaha ini. Dan untuk usaha ini dia tinggalkan istri anaknya berbulan-bulan, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Bahkan mungkin dia tinggalkan pulaunya, dia tinggalkan kampungnya. Dia rela menyeberangi lautan, mendaki gunung, menelusuri samudra, menelusuri lembah, menahan panas, dingin. Model yang pertama itu adalah kerja untuk dapat duit. Dan ini kerja untuk dapat duit perlu waktu yang lama. Kadang 1 bulan dia belum dapat duit, modal belum kembali. Dia belum dapat untung. Dia dapat duit tapi belum, ada yang belum dapat duit, ada dapat duit tapi belum untung. Tapi kalau dia sudah untung, dapat duit, kembali modal, maka waktu singkat dia akan tertibkan kehidupannya berdasarkan materi. Jadi duit yang didapati, yang dia taksir adalah materi. Maka dengan duit itu dia akan cari ke pusatnya materi. Pusatnya materi adalah pasar. Dia akan bawa duit itu ke pasar, dan dia akan lirik satu persatu barang yang ada di pasar, dan pasar pun mendakwahi dia, menggoda dia. Rumahmu belum ada karpet, bawa karpet kau bahagia. Rumahmu belum ada mebel, ambil saya, istrimu akan bahagia. Rumahmu belum ada kulkas, ambil kulkas, anakmu akan bahagia. Jadi cari duit waktunya lama, tapi setelah dapat duit, ini permisalan. Setelah dapat duit, semua urusan material dalam waktu 5 menit, 10 menit, 1 jam, setengah jam terpenuhi. Jadi tertib kehidupan berdasarkan materi. Ukuran kebahagiaan diukur berdasarkan materi. Kalau belum punya rumah, belum sukses. Kalau belum punya karpet, belum sukses. Kalau belum punya kulkas, belum sukses. Belum punya kipas, belum sukses. Punya kipas, tetangga punya AC, belum punya AC, belum sukses. Jadi tertib kehidupan diukur berdasarkan materi. Untuk dapat materi, kita perlu duit. Untuk dapat duit, kita butuh kerja. Model usaha ini, kata Maulana Yusuf rahimahullah, intihai sufla. Jadi model pekerjaan yang sangat rendah, sangat rendah. Yang kita hari ini, tuan-tuan yang mulia, tidak usah di luar, kita sekarang ini pekerja dakwah, kita masih antri dalam pekerjaan itu. Kita masih tenggelam dalam pekerjaan itu. Padahal ini derajat yang paling rendah. Pahami baik-baik. Pekerjaan yang kita sedang menggeluti, anehnya makin banyak pekerjaan, kita merasa makin hebat. Loh, makin rendah. Pahami dulu baik-baik hakikat perkara. Intihai sufla, pekerjaan yang paling rendah. Pekerjaan ini Allah Subhanahu wa ta'ala gambarkan adalah pekerjaannya orang kafir. Walladzina kafaru a'maluhum kasyarabim biqi'ati yahsabuhu dham'anu ma'a. Itu seperti orang yang melihat fata morgana. Dia kejar mencari fata morgana.
Dikira dia akan dapat, padahal hatta idza ja'u lam yajid syai'a. Pada sampai di sana yang dia inginkan hausnya akan hilang, sampai di sana tidak ada air. Ternyata yang dia lihat bukan air, fata morgana. Itu yang kita sangka dengan kerja dapat duit, itu fata morgana, bukan hakikat. Yang kita sangka kalau kita punya duit kita bisa beli barang, barang diperoleh dengan adanya duit, fata morgana, bukan hakikat. Dan yang kita lihat, kalau barang-barang banyak berkualitas kita hidup akan bahagia, itu hanyalah pandangan saja, bukan fakta. Kebahagiaan Allah tidak pernah hubungkan dengan benda-benda dan materi. Banyaknya atau kualitasnya nggak ada hubungan. Dan ini menyalahi fitrah manusia yang Allah ciptakan, dan mengalahi maksud hidup yang mana Allah ciptakan manusia. Allah ciptakan benda-benda untuk manusia, tapi manusia Allah ciptakan bukan untuk benda-benda. Ya ibadi khalaqtul asya' li ajlika, atau khalaqtul asya' laka wa khalaqtu laka khassan li. Ya ibadi, ya ayuhan nas, khalaqtul asya' laka. Wahai manusia, aku ciptakan alam ini untuk kamu. Tapi kamu bukan untuk alam. Kamu untuk saya. Pertama subah dengan Kiai Mufassir hafizallahu ta'ala. Beliau nasihati al-abdu bainal haqqi wal khalqi. Hamba itu posisinya di antara Allah dengan makhluk. Kalau hamba mulai tawajuh kepada makhluk, berpaling dari Allah, maka Allah tinggalkan hamba sendirian. Acik, bisakah kita hidup sendiri tanpa Allah? Bisakah kita bangun toko tanpa Allah? Bisakah kita dapat untung tanpa Allah? Bisakah kita bangun Johnson? Bisakah kita buat perahu tanpa Allah? Nah, kayunya siapa yang buat? Katangan yang buat perahu itu siapa yang buat? Otaknya yang mikir buat perahu itu siapa yang buat? Kesehatan siapa yang ciptakan? Terus Johnson sudah jadi, kita memasukkan ke laut, tapi bilang pasang, nanti surut dulu. Loh, yang jadikan surut siapa? Bisakah kita bawa Johnson tanpa Allah? Kedemper Allah kin madad tahtah. Tiap langkah kita berhajat kepada bantuan Allah. Bisakah kita beli barang tanpa Allah? Mau kemana? Beli kambing? Yakin? Enggak, bilang insya Allah. Wah, di pasar ada, di kambing ada di pasar, duit ada di kantong. Untuk ambil kambing dengan duit, mau apa lagi? Tetap bilang insya Allah. Seng. Sampai di depan penjual kambing, duitnya hilang. Wih, jangan-jangan jatuh di jalan atau di mana? Balik ketemu lagi. Mau kemana? Insya Allah cari duit. Sekarang baru bilang insya Allah. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Apa yang kamu inginkan belum tentu jadi. Apa yang Allah kehendaki pasti jadi. Walaula id dakhalta jannatak, dikasih kebun yang luas oleh Allah. Dia buat kesimpulan, kesuksesan hidup itu kalau kebunnya luas, panennya banyak. Yang kebunnya sedikit, yang panennya sedikit, itu gagal itu. Propaganda ini puluhan tahun kita dengar, Pak. Di sekolah diajar ini. Dengan irigasi tanaman jadi baik. Dengan pupuk ini tanaman jadi subur.
Tidak ada aksioma ilahinya. Ana aktsar minka malau wa azzu nafar. Karena panen saya banyak, kebun saya luas, panen saya banyak, maka saya lebih terhormat dari ente. Saya lebih mulia dari kamu. Saya sukses, kamu belum sukses. Akafarta billadzi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajulah. Kamu terpesona sekarang, diberikan kesempurnaan oleh Allah, dijalankan oleh Allah, digerakkan oleh Allah. Tapi yang kamu lihat, kamu jalan, kamu bergerak sendiri. Pada itu kesempurnaan sifat-sifat Allah. Allah yang buat, tapi kelihatannya kamu yang buat. Oke, sekarang coba lihat awal kejadian kamu. Akafarta billadzi khalaqaka min turabin. Kamu kufur dengan Allah yang menciptakan kamu dari tanah. Tanah bisa apa? Tanah kusbini. Tanah bisa bergerak? Tidak bisa. Jangan lihat sekarang. Kamu bisa segala-galanya. Itu kudratullah di belakang pergerakan hidup. Itu ada kudratullah. Karena ini sekarang kamu berada di alam ibtila. Ad-dunya darul bala. Ujiannya asbab, inilah asbab. Darul asbab inilah darul ibtila. Siapa yang melihat amal, walaupun ada asbab. Siapa yang tidak melihat amal karena ada asbab. Masalahnya di sini. Menjadikan asbab materi sebagai asbab yang hakiki dan lalai daripada melihat asbab amal. Lakinnallahu wa rabbi wala usyriku bi rabbi ahada. Tapi saya punya keyakinan pemelihara saya Allah, yang tunaikan hajat saya Allah, yang selesaikan masalah saya Allah, yang kasih kebun kamu luas itu Allah, yang kasih kebun sedikit kepada saya itu juga Allah. La usyriku bi rabbi ahada. Saya tidak pernah mensejajarkan Allah dengan siapapun. Allah pemelihara saya, kebun juga pelihara saya. Tidak. Selain Allah makhluk semuanya. Allah Rabbuna, selain Allah marbub, selain Allah dipelihara oleh Allah. Saya ciptaan Allah, saya dipelihara oleh Allah. Kebun selain Allah, kebun itu pun ciptaan Allah, dipelihara oleh Allah. Yang pelihara kebun bukan saya, yang pelihara saya bukan kebun. Kebun Allah yang pelihara, saya Allah yang pelihara. Lakinnallahu wa rabbi la usyriku bi rabbi ahad. Banyak baca Pak kisah surat Kahfi ini Pak. 4 kisah, kisah keimanan. Baca dengan tadabbur. Selamat dari fitnah Dajjal. Walaula id dakhalta jannatak. Saudara dengarkan baik-baik. Kamu kalau lihat kebun yang luas depan mata kamu, qulta masya Allah, katakan itu semua terjadi dengan kehendak Allah. Bukan kau punya otak, bukan kau punya sarjana, bukan tenagamu, bukan kepintaranmu, bukan modalmu, bukan strategisnya tempat, bukan sistem irigasi. Allah yang kehendaki wujud seperti itu. Walaula id dakhalta jannatak qulta masya Allah. Masuk kebun, baca ayat ini. Masuk kebun, ucapkan kalimat ini. Semua terjadi dengan kehendak Allah. Tidak ada satupun bagian makhluk di dalamnya, tidak ada. Semua makhluk dengan modelnya, pupuknya, tanahnya, irigasinya, insinyurnya. La quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan tanpa kekuatan Allah. Memang Allah berikan kekuatan pada tanah, tapi kekuatan yang ada dalam tanah itu Allah yang letakkan. Dan mutasarrif, la mutasarrif illallah. Dan tidak ada yang bisa menguasai kekuatan tanah itu kecuali Allah. Ikut maunya Allah, bukan ikut maunya tanah, dan bukan ikut maunya pemilik tanah atau tuan tanah. Memang Allah berikan kekuatan pada pupuk,
pada air. Tapi kekuatan yang ada dalam pupuk dan air Allah yang ciptakan dan Allah yang letakkan untuk menguji kita. Untuk menguji kita. Siapa yang punya kebun tawaju kepada pupuk dan irigasi. Siapa yang punya kebun, siapa yang diberikan kebun bukan punya, itu bukan punya kita, punya Allah. Siapa yang diamanatkan kebun, dia tawajunya kepada amal. Semua kita diuji oleh dengan asbab. Banyak asbab, banyak ujiannya. Dan banyak ujiannya, banyak hisabnya nanti di akhirat. Gak ada hubungannya, banyak asbab dapat banyak untungnya. Sedikit asbab, untungnya sedikit. Gak ada hubungannya. Itu sama dengan kamu lihat air laut warnanya biru. Aceh, laut di biru kan bening. Betul? Walaula id dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Ala innal quwwata lillahi jami'a. Allah nafikan semua kekuatan. Allah katakan semua kekuatan milik Allah. Tidak ada yang punya kekuatan, tidak ada. Berarti yang kita lihat ada kekuatan di tiap benda-benda ini itu fata morgana. Tipuan mata. Langsung kita babat itu. Tapi kalau penjabarannya memang ada, Allah yang letakkan. Dan itu milik Allah. Api dengan sifat membakarnya ciptaan Allah dan milik Allah. Dan mutasarrif api itu Allah. Yang menguasai api itu Allah. Sistem perdagangan Allah yang ciptakan, Pak. Sistem pertanian Allah yang ciptakan. Ilmu pertanian Allah yang letakkan. Skill tentang pertanian, skill tentang perkapalan, skill tentang kantor, itu ilmu yang Allah berikan. Allah berfirman, waja'alna lakum fiha ma'ayish. Jamak daripada ma'isyah. Ma'isyah ini adalah nafkah. Model nafkah di dunia ini Allah yang ciptakan. Tapi Allah katakan, wa ma lastum laha birazikin. Tapi hubungan kamu dengan asbab-asbab tadi bukan pemberi rezeki. Dia bukan pemberi rezeki, dia asbab. Asbab untuk menguji. Jadi kalau sudah begini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berarti pekerjaan tidak ada, pekerjaan ini tadi, pekerjaan yang pertama nih, model yang pertama. Pekerjaan yang model pertama tadi tidak ada hubungannya dengan rezeki. Seorang ulama memberikan misal, saya ketemu di haji. Orang tua yang lumpuh. Kanan kirinya saudara sepupunya, menggiring dia bersa'i pakai kursi roda. Saya tanya sama nenek itu, ini siapa kanan kiri kamu? Dia bilang sepupu, keponakan. Saya tanya, nenek dibiayai oleh mereka, kumpul-kumpul duit untuk berangkat. Kata nenek, tidak, saya yang biayai mereka semua. La ilaha illallah. Saya yang biayai mereka, sing duduk ke kursi roda. Boten enten pekerjaan. Boten enten kerja. Boten kerja. Tapi justru nenek ini yang membiayai semuanya. Karena Allah perlihatkan peristiwa-peristiwa ini. Wa kadzalika nuri fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyan annahul haqq. Demikianlah kami perlihatkan di alam ini, dari alam ini. Terkadang dari diri kamu sendiri ada isyarat-isyarat, peristiwa-peristiwa yang mengisbatkan Allah, Allah yang buat dan Allah nggak bisa buat apa. Atau kepahaman dengan kerja saya dapat duit, ini salah, kepahaman ini salah. Karena ini akan membentuk keyakinan bahwa pekerjaan itulah sebagai Tuhan yang menunaikan hajat saya dan menyelesaikan masalah saya. Dan kalau saya punya duit, saya bisa beli kapling. Kalau punya duit, saya bisa beli mobil. Kalau punya duit, saya bisa beli segala-galanya. Ini kepahaman yang salah juga.
kalau saya hidup dengan materi yang seperti itu, saya bahagia, dan istri saya akan bilang saya begini, suami yang sukses, bapak yang sukses. Ini kepahaman juga salah. Ini kepahaman disebut materialisme, kepahaman materialis. Semua diukur dengan materi dan kebendaan. Karena Allah ciptakan kita, tidak ada satupun kata-kata Allah seperti itu, tidak ada. Dan setiap kitab-kitab suci ada. Quran kitab suci yang terakhir, kata demi kata, ayat demi ayat, juz demi juz, surat demi surat, tidak ada satupun mengatakan yang seperti itu. Kalau kamu kerja, nanti saya kasih duit. Kalau kamu punya duit, nanti kamu dapat barang. Kalau kamu punya materi barang-barang yang bagus dan banyak, hidupmu bahagia. Tidak ada satu ayat pun, satu surat, satu juz. Dan kisah dalam Al-Quran ada dua, ada ayat firman, ada kisah, ada cerita. Tidak ada satu cerita pun yang menjelaskan kepada kita kalau dengan kerja dunia dapat duit. Dan kalau punya duit bisa beli barang. Dan kalau punya barang-barang, hidup bahagia. Saya tidak banyak waktu kerja di Nabire, tapi dalam waktu singkat ini, 1 minggu ke depan, kita harus ke Wasior, sampaikan ini barang. Karena Wasior tidak ada, Serui tidak ada. Kita harus ke Serui, kita harus ke Waren, kita harus ke Gunung. Kita pulang, kita harus kerja juga di makomi kita, di halaka kita. Dan 25 orang diminta dari Nabire ke Jakarta, Masyai datang. 27 orang Masyai, India, Pakistan, Malaysia, semua. Kalau bahasa saya itu kurang cocok, tapi kita pakai saja dulu. Ring pertama yang datang, suruh semuanya datang. Nah, saya sebut nama ya. Maulana Ibrahim dari India, Maulana Ahmad Lat, Hafizullahu Ta'ala. Maulana Ibrahim, Maulana Ahmad Lat, Maulana Zuhair, anak cucunya Maulana In'amul Hasan Sayyid. Kemudian Bey Faruk, ini menggantikan Maulana Yaqub. Dr. Faruk, 4 dari India. Ini yang ring pertama, ditemani oleh ring-ring yang kedua. Saya ini gak sebut namanya, yang suruh saja. Kalau Pakistan, Maulana Ahmad Batla, Maulana Ziaul Haq, kemudian Maulana Nazir Rahman Uzur, dia tidak ikut. Maulana Ihsan, ini kemungkinan yang ikut, tapi stroke ringan. Kalau Bangladesh 2, Maulana Rabiul Haq, Maulana Zubair dan Maulana Rabiul Haq. Mungkin kita belum sampai ke India, Pakistan, Bangladesh. Sekarang mereka ada di Jakarta ini, nanti akan datang. Nah, kita harus berangkat. Saya baru datang ini, harus berangkat. Nanti kalau azan di sini Pak, kita diam ya. Jangan bicara waktu azan. Kita sebut apa yang diazankan itu, kita ulangi. Imam Suyuti mengatakan, dikhawatirkan matinya su'ul khatimah kalau berbicara waktu azan. Ini bukan azan kita ya, tidak apa-apa. Karena kita menyalahi aturannya Allah. Kita diciptakan bukan untuk cari kebendaan, kita diciptakan untuk cari Allah. Ya abdi idza talabtani wajadtani, wahai hamba, kalau kau cari aku, kau akan dapati aku. Wa kafaitu lakal asbab, walaupun tanpa asbab kau miliki, aku berhubungan dengan kamu dengan kudratku yang luas. Ibrahim tanpa asbab, Namrud asbab kerajaan dia miliki. Allah hinakan Namrud di atas kursi kerajaannya, Allah muliakan Nabi Ibrahim dan keluarganya di tengah padang pasir yang tidak ada asbab kehidupan. Korun Allah kasih asbab harta,
Firaun Allah kasih asbab kerajaan. Hammam Allah kasih asbab jabatan. Nabi Musa tidak punya jabatan, tidak punya kedudukan, tidak punya harta. Tapi siapa yang Allah menangkan? Siapa yang Allah jayakan? Kaum Samud Allah berikan asbab teknologi. Sibuk ngurus proyek terus. Gunung-gunung dijadikan metropolitan. Nabi Hud Allah tidak kasih apa-apa. Kaum Samud tantang Nabi Hud. Nabi Soleh. Maaf, Nabi Soleh. Kalau benar Tuhan yang kau ajak kami menyembah dia, kami kan buka gunung dengan teknologi. Sekarang keluarkan dari gunung ini onta yang melahirkan, onta yang hamil langsung melahirkan. Oh, 3 sekaligus bertentangan dengan logika. Kalau onta lahir tidak hamil, gagal. Kalau onta lahir keluar hamil tapi tidak bisa melahirkan, gagal. Allah muliakan Nabi Saleh dan Allah hinakan kaum Samud, jadi keras semuanya. المغتصبة وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار. Ya abdi idza talabtani wajadtani. Wahai hamba, kalau kau cari aku, kau dapati aku. Wa kafaitu lakal asbab. Dan tanpa asbab pun saya sempurnakan hajat kamu, saya selesaikan masalah kamu. Walam utalib laka bil hukum, dan nanti di akhirat tidak perlu kau antri di hisab, langsung masuk surga. Langsung masuk. Wa idza talabta ghairi, tapi kalau kau cari kain, cari plastik, cari besi, cari kayu gaharu, cari kayu besi, cari ikan samandar, cari ekstra jos, cari pangkat, cari golongan, cari galon. Kalau kau cari selain aku, syagal tuka bil asbab, aku akan sibukkan kedua tanganmu dengan asbab. Tapi wa utalib laka bil hukuk, hisabnya berat nanti di akhirat. Punya 1 istri ya hisabnya 1. Kalau 4 istri ya 4-4-nya dihisab. Punya 1 rumah sewa ya 1 kali, punya 10 rumah sewa 10 kali dihisab. Ini bukan enak punya asbab. Sekarang kita ini pekerja tabligh ini susah karena nggak punya asbab. Enak kalau sudah punya asbab. Jab Allah kisi bandoku apna benna cahtah. Kata Maulana Yusuf, kalau Allah menghendaki hamba itu menjadi kekasihnya, siapa yang pengen jadi kekasih Allah? Yang betul. Hah? Wa apna talib benadetah. Ada alamatnya. Wa apna talib benadetah. Kalau Allah hendak menjadikan seorang hamba itu menjadi kekasihnya, maka Allah jadikan hamba itu hanya ingin Allah saja. Coba tadi angkat tangan, cek hatinya. Hanya ingin Allah atau ada ingin-ingin yang lain-lain? Dalam kesempatan yang lain Maulana Yusuf mengatakan, jab hamara sati wahatak ponsna cahtahe. Kalau ingin sampai kepada level yang sahabat telah capai, sabko bulker Allah ke maksud benar. Lupakan yang lainnya, jangan jadikan maksud, hanya jadikan Allah maksud. Coba yang tadi angkat tangan, jadikan Allah maksud gak tuh? Sudah belum jadikan Allah maksud hidupnya?
La ilaha illallah. Langkah yang pertama, la maksuda illallah, la matluba illallah, la matluba illallah, la mawjud, la mahbuba illallah, la mawjuda illallah. Langkah yang pertama, jangan jadikan maksud hidup kita selain Allah. Baru jadi matlamat hidup kita, baru jadi kekasih kita, baru yang kita lihat hanya Allah, tidak lihat yang lain. Kita hanya cinta Allah, tidak cinta yang lain. Cinta istri untuk menguatkan, untuk membantu cinta kita kepada Allah. Tapi kalau kecintaan istri mengurangi kecintaan kepada Allah, karena kita menyalahi maksud Allah antara kita ke atas dunia ini, Allah kasih kita 4 musibah. Coba lihat, ini kata-kata manusia terjadi apa tidak? Betul apa tidak? Yang pertama, Allah datangkan musibah. Allah kuasakan azab ke atasnya. Yang kedua, dijauhi dari hakikat kebahagiaan. Dia dapat gambar kebahagiaan. Duitnya banyak, proyeknya banyak, rumah sewanya banyak, kelihatannya bahagia, dan dia merasa sepertinya bahagia. Merasa sama dapat tuh beda loh. Kita pun melihatnya kayaknya dia bahagia, ya kayak hakikatnya enggak. Dia dijauhkan dari hakikat kebahagiaan. Punya duit, banyak masalah. Kawin sama istri cantik, banyak masalah. Ambil proyek, banyak masalah. Waktunya tersita mengurusi masalah dunia. Nggak ada kesempatan memikirkan masalah akhirat. Yang ketiga, tersesat dari jalan kemuliaan dan terjumus di jalan kehinaan. Masih punya materi, Pak. Materi masih ada, tapi banyak masalah. Yang kedua, Allah keluarkan dia dari hakikat kebahagiaan. Dia hanya dapat gambaran kebahagiaan, bukan hakikat kebahagiaan. Enggak juga buka mata, mata juga enggak terbuka, enggak sadar juga. Dia tersesat dalam kehinaan, terjerumus dalam kehinaan, enggak bisa keluar. Seperti orang masuk jalan cepat dengan mobilnya, masuk di lumpur. Setelah itu pohon jatuh di depan matanya, maka dia tancap gas sedikit melewati apa namanya pohon tadi, tapi di bawahnya jurang, tempatnya sedikit, tapi dia tancap gas, dia yakin dia akan bisa melewati dengan kepintaran dia, padahal bahaya, sampingnya jurang. Maka tatkala dia tancap gas, jatuh ke dalam jurang, habis kehidupan. Ini keadaan sekarang masyarakat kita. Kalau ini tidak juga membuka mata, maka mulailah materi itu merusak kehidupan dia. Materinya diambil. Tahapan yang kedua, materi diambil oleh Allah, datang banjir, datang gempa, datang peperangan. Karena adanya materi tapi tidak dirasakan kebahagiaan, belum bisa menutup, belum bisa membuka mata hatinya. Sekarang Allah datangkan tahapan yang kedua, materinya dihancurkan oleh Allah supaya jangan lagi bergantung sama materi. Hafirru ilallah, kembali kepada Allah. Ini model yang pertama, hadirin. Filsafat materialis. Kerja untuk dapat duit untuk beli barang, dan kumpulkan barang banyak-banyak dari pasar sebagai alamat kesuksesan hidup. Ini semua salah. Kita harus keluar dari kesalahan ini bertahap-tahap. Kita harus keluar.
seperti orang keluar dari lumpur. Pertama kencang kah atau pelan-pelan? Pelan-pelan. Kalau sudah mulai keluar dari lumpur itu, tancap gas kah atau mundur? Ini kita sudah mau keluar, mundur lagi. Wah, sudah 15 tahun mundur lagi. Ini yang kita katakan tuan-tuan yang Allah SWT, saatnya sekarang ini sepakat syuro dan semua fikir-fikir men di Jawa, mulai sekarang ada hikmahnya juga. Pandemi ikhtilaf dan pandemi ini kita, tapi kalau di akhirat inna fulan ibna fulan qad sa'ida sa'adatan la yashqa ba'dahu abada. Kalau menang terus di akhirat, kalau kalah terus. Tapi di dunia silih berganti. Kemarin dong gate katong 3 hari pun 3 bulan tidak jalan, 3 tahun tidak jalan. Sekarang kita sepertiga hidup aja, nggak usah 3 hari lagi. Laisa hunakal ilaj walaysa hunaka halal masyakil. Tidak ada penyelesaian di atas segala persoalan hidup kita ini kecuali dalam kerja dakwah. Semakin banyak kita berkorban untuk kerja ini, semakin banyak masalah akan Allah selesaikan. Tidak ada cara lain. Tertulis di antara becak-becak rizka di Pakistan, sare masail kaik ilaj hai, penyelesaian semua masalah satu saja penyelesaiannya. Lipat, kamu punya kasur, sleeping bag, bawa ke riding, selesai masalah. Bilang saya ada masalah nggak bisa keluar, loh karena kamu sudah lama tinggalkan dakwah, makanya masalah Allah kasih. Penyelesaian masalah kamu keluar. Kalau kamu tidak keluar lagi, banyak lagi masalah datang. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Terus dunia tempat menginfakkan harta, bukan menumpuk-numpuk harta. Ad-dunya qantaratun fa'buruha wa la tu'ammiruha. Dunia jembatan itu untuk dilewati, bukan untuk dibangun. Bangun akhirat kita. Dunia sekedarnya. Jadi yang benar hadirin, model kerja yang kedua ini mau kita pegang, nah kita udah pegang. Ini mau kita jalani, kita udah jalani. Sisa apa? Kenapa kerja menurun? Kenapa kerja tetap melemah? Jadi model kerja yang kedua hadirin, mau kita pelajari, mau kita kerjakan, sudah. Yang kurang apa? Yang kurang adalah kurang mensyukuri nikmat. Ya kan? Seperti kisah harimau dapat rusa. Sudah dapat rusa, lewat rusa yang lain. Maka dia tergiur untuk mendapatkan rusa yang itu. Dia tinggalkan rusa yang ini. Dia pergi, rusa lari tidak ketemu. Dia bilang, tadi sudah ada kok, kenapa saya cari yang belum pasti? Dia balik, rusa yang tadi sudah lari lagi. Siku capang, siku capek, saiko lapang, saiko lapeh. Mau dicari yang sana, yang ada pun sudah lepas. Kita kurang bersyukur di atas nikmat tablik. Alamatnya kita nggak sungguh-sungguh. Dulu 4 bulan tiap tahun, sekarang 40 hari pun pending. Kenapa begitu? Ada apa? Dulu kita penghasilan kita paling cuma 1 juta, 4 bulan tiap tahun. Sekarang nggak keluar 4 bulan, 40 hari pun tidak keluar. Kenapa? Karena 2 juta penghasilannya. Iya. Berarti 2 juta itu nikmat atau istidraj? Coba ini kepahaman ini layak kita miliki. Quran menjelaskan ayat demi ayat. Dengan takwa dapat duit, dengan tawakal dapat duit, dengan sedekah dapat duit, dengan istighfar dapat duit, dengan dakwah dapat duit. Khurud fi sabilillah rizqun karima. Walladzina amanu wajahadu fi sabilillah, walladzina amanu wahajaru wajahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim, walladzina awaw intiqali, walladzina awaw wa nasaru maqami.
Ulaika humul mu'minuna haqqan. Itulah orang beriman yang hakikat. Kenapa kita nggak keluar? Berarti iman kita hanya di mulut. Kenapa kita nggak kerja makomi? Berarti iman kita hanya di mulut. Yang kerja makomi dan intikali, ulaika humul mu'minuna haqqan. Itulah orang yang imannya di hatinya bukan di mulutnya. Kalau iman sudah di mulut, efeknya apa? Lahum maghfiratun. Dosa-dosa diampuni. Ini pelajaran bagi kita. Semua program tablik ini membersihkan diri kita dari dosa. Enggak mau angkat tangan yang ingin dosanya diampuni. Kerja makomi, kerja intikali menggugurkan dosa-dosa kita. Lahum maghfiratun wa rizqun karim. Dan orang yang intikali dan makominya baik diberikan rezeki yang mulia. Sekarang banyak orang Islam cari rezeki yang hina, cari rezeki yang kotor. Dengan tablik membersihkan semua itu. Jadi pemahaman yang benar tuan-tuan yang mulia, kerja ini cari hidayah. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda. Turun kamu di dunia, cari hidayah. Karena yang dapat hidayah turun ke dunia. Ngapain? Allah katakan yang dapat hidayah berarti kan di situ tersembunyi. Dunia ini darul asbab. Untuk dapat hidayah harus kerja. Satu model pekerjaan pertama tadi saya katakan kerja cari duit. Model yang kedua kerja cari hidayah. Ini ayatnya, kamu saya turunkan ke dunia cari hidayah. Kenapa harus kita cari hidayah? Karena yang dapat hidayah fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Hidupnya bahagia, nggak susah, nggak sedih, nggak takut ya. Orang yang dapat hidayah nggak akan takut miskin. Orang yang dapat hidayah tidak akan takut bangkrut. Orang yang dapat hidayah tidak akan stres. Orang yang dapat hidayah dadanya lapang, lebih luas dari langit. Orang yang tidak dapat hidayah dadanya lebih sempit daripada lubang semut. Cepat marah, cepat putus asa, nggak ada solusi dalam hidupnya. Hadirin, model yang kedua adalah kerja keras untuk cari hidayah. Jadi waktunya lama. Seperti tadi saya katakan, Maulana Yusuf bilang, kerja cari duit ini waktunya lama. Tapi kalau sudah dapat duit, menertibkan kehidupan berdasarkan materi mudah. Begitulah kerja cari hidayah waktunya lama. Tapi kalau sudah dapat hidayah, 24 jam kehidupan kita dari ujung rambut sampai ujung kuku. Dari ujung rambut sampai ujung kuku. Rumahnya ditata berdasarkan amal. Dagangannya nggak lagi pakai uang bank. Dulu dia jual barang yang haram, sekarang dikeluarkan, yang haram dia keluarkan. Pengadilannya nggak masuk sogok menyogok lagi. Dulu setiap masuk di pengadilan nyogok-nyogok terus, sekarang tidak ada lagi. Bahkan zakat 20 tahun dia tidak bayar. Setelah dapat hidayah dia hitung selama 20 tahun dia keluarkan zakat. 40 tahun dia bayar. Nggak pernah pergi haji umrah, langsung pergi haji dan umrah. Nggak pernah sholat, sekarang sholat, dan dia bayar. 10 tahun tidak pernah sholat, dia hitung. Dia kodok terus. Sholat maghrib tambah lagi maghrib kodok. Sholat isya tambah lagi sholat isya kodok. Hidayah kalau sudah masuk, apa itu hidayah? Apa itu hidayah? Hidayah adalah sesuatu yang kita lihat selama ini dapat lewat duit, selesai dengan duit, terpenuhi dengan duit. Sekarang kita melihat terpenuhi dengan amal. Itu hidayah. Dapat duit karena amal, hilang duit karena rusaknya amal.
Dapat rumah karena amal baik, dapat istri karena amal baik. Susah dapat istri karena amal belum baik secara syariat. Sembuh karena amal, sembuh bukan lagi karena obat. Hidayah selama ini yang kita lihat selesai dengan duit, terpenuhi dengan duit. Sekarang mulai diperlihatkan kepada kita benda-benda ini tidak ada apa-apanya, dan duit juga tidak ada apa-apanya. Semua hubungannya dengan kudratullah, dan Allah turunkan kudratnya kalau amalan kita baik. Itu hidayah. Jadi betul kerja keras untuk cari hidayah, karena kalau hidayah masuk ke dalam hati kita, akan diperlihatkan hati kita mengandung basirah, dan dengan basir itu akan diperlihatkan kepada kita kekuatan dalam amal, kebahagiaan dalam amal, kemuliaan dalam amal, koper menyala dengan amal, dapat duit lewat amal, dapat rumah lewat amal, masalah selesai dengan amal, selesai semua urusan dengan amal. Maka tatkala diperlihatkan kepada kita kekuatan amal, maka kita akan cari amal duluan, bukan cari duit. Biar nggak ada duit, yang penting dapat amal. Biar rugi duit, rugi materi, jangan rugi amal. Maka tatkala tabrakan kerja untuk cari duit dengan kerja untuk cari hidayah, kita akan dahulukan kerja cari hidayah. Mana yang didahulukan? Kerja cari duit, kerja cari hidayah. Yang bilang kerja hidayah angkat tangan. Masya Allah. Nah, orang beriman kalau dikasih kesempatan, dikasih hidup, dikasih duit oleh Allah, dia akan gunakan untuk menguatkan amalannya. Amal tidak akan kuat kalau yakin kita masih kepada dunia. Amal tidak akan kuat kalau yakin kita masih kepada asbab. Supaya yakin kita kepada Allah, yakin kita kepada kudratullah, yakin kita kepada amal, keluar 4 bulan, tinggalkan asbab 4 bulan. Sudah 4 bulan, ya dulu lagi. Sudah ke Pakistan lagi, setiap 3 tahun ke Pakistan. Kan masuk akal, logik. Orang beriman menguatkan amal, bukan menguatkan modal, bukan menguatkan karir, menguatkan amal. Amal akan kuat kalau kita tidak ada sedikit pun harapan dan ketergantungan kepada makhluk. Maka kita dilatih meninggalkan asbab zohir, asbab latihan. Bukan sepenuhnya, belum mampu kita sepenuhnya, pasti protes. Maka kita yang tadinya 1/10, sekarang tinggalkan asbab 1/3. Dulu 1/10, sekarang sudah saatnya orang-orang lama Faisalah musyawarah di halaka di markas 1/3. Kemarin yang 1/10 jatuh miskin tidak? Kemarin kita mulai tertibkan hidup kita 1/10 untuk agama. Setiap bulan 3 hari, setiap tahun 40 hari. Seumur hidup 4 bulan. Kira-kira mati kelaparan tidak anak istri kita? Tidak. Jadi benar teman-temannya, model yang kedua, kerja untuk cari hidayah, dapat hidayah untuk menertibkan amal dalam kehidupan kita 24 jam. Kalau amal hidup, bukan saja di mulut, tapi di mata, di telinga, di tangan, di kaki, di kemaluan, di kepala. Bukan saja di masjid, di rumah hidup amal, di kantor hidup amal, di pasar hidup amal, di pernikahan hidup amal, di bagang hidup amal, di Johnson hidup amal, di laut hidup amal, di darat hidup amal. Maka Allah tetapkan kejayaan dalam hidup kita. Allah putuskan kita berjaya, Allah putuskan kita bahagia, Allah letakkan itu dalam hati kita, ketenangan dan kebahagiaan. Walaupun jomblo, walaupun nggak tahu besok mangannya apa, nggak takut sedikit pun, nggak ragu sedikit pun. Bahkan hadirin, terus menerus buat amal dengan istiqomah, Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan malaikat berkhidmat kepada kita. Nizam gaib Allah tundukkan untuk kita. Urusan-urusan kita dibantu oleh malaikat. Orang butuh 1 tahun, kita 1 bulan selesai.
Coba angkat tangan yang ingin urusannya itu 1 bulan selesai, biasanya 1 tahun. 1 bulan selesai, angkat tangan. Baru yang 11 bulan kamu orang tua apa? Yang sisa 11 bulan untuk apa? Sudah sampai di langit itu apa? 11 bulan itu untuk kerja agama. Siapkan rombongan ke 250 negara. Setiap 3-4 tahun ke Pakistan, India, Bangladesh. Setiap 3-4 tahun ke negeri jauh. Setiap tahun 4 bulan. Setiap bulan 10 hari minimal. Minimal naik 1 kelas. Setiap hari minimal 8 jam. Tapi setelah itu kapan dipanggil labbaik, kapan diminta siap, kapan diberangkatkan bersedia. Karena ini kerja kita. Baru kerja akan maju, takaza akan terpenuhi, makomnya akan naik. Dan Allah jadikan kita asbab hidayah. Orang mau berzina nggak jadi, malah mimpi kita. Orang mau mencuri, mau bunuh orang nggak jadi. Orang mau keluar 3 hari tidak jadi, mau keluar 40 hari nggak jadi. Tapi dengar ketuk pintu, suara kita, pada kita tidak datang. Orang dengar suara kita di gunung, orang dengar suara kita di hutan. Mau buat maksiat di sana, mau buat syirik di sana nggak jadi. Hidup kita jadi asbab hidayah, mati kita pun jadi asbab hidayah. Kita udah mati puluhan tahun, datang dalam mimpi-mimpi orang-orang di dunia ini mau buat dosa. Dan melalui kita lah hadirin, inilah orang-orang yang ruhnya bersih daripada kesan-kesan materi dan kebendaan. Melalui ruh yang bersih inilah Allah Subhanahu wa taala apni rahmatoko apni bandoko taksim kerdeta. Allah bagi-bagi rahmatnya kepada hamba-hamba Allah. Or isi batil ko pas ho jata hai. Ruh yang bersih inilah yang Allah jadikan asbab hancurnya kebatilan, tegaknya yang hak. Siapa yang pengen punya ruh yang seperti itu? Yaitu ruh yang tidak ada keinginan apa-apa dengan dunia ini. La wanitanya, wala jabatannya, wala duitnya. Dan tidak ada ruh yang seperti ini sedikit pun berharap kepada makhluk, bergantung kepada makhluk, minta kepada makhluk, mengharap kepada makhluk, tidak ada. Dan ruh seperti ini tidak sedikit pun melihat nafsunya. Nafsu yang lihat dia tidak ikut lihat nafsu. Dia lihat maunya Allah. Jiki man saiko corker, rob ki man saiko pura kene wala banjai. Dia tundukkan nafsunya ikut maunya Allah. Dan setelah itu dia merasa tidak punya apa-apa dan tidak punya keinginan apa-apa. Saya bukan siapa-siapa, saya tidak punya keinginan apa-apa karena memang saya bukan apa-apa. Inilah hadirin yang mau kita usahakan. Niat kita semuanya insyaallah